Ya, selamat sore sahabat Bepom Kalbar, terutama para pegawai Balai Besar POM di Pontianak yang sudah bergabung di acara kita di Setara, Suara Perubahan Tiap Area. Dan kali ini spesial, karena spesialnya kenapa? Biasanya hostnya cantik ya, hostnya cantik, tapi karena di sini narasumbernya ada yang cantik dan ganteng, dia malah mundur. Gitu, dia malah mundur, dia ganti ke saya, yang salah satunya juga dari anggota Agent of Change Balai Besar POM di Pontianak. Nah, di sesi spesial kali ini kita kedatangan tamu, tapi bukan sekedar kedatangan tamu, kita juga disambut juga oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak, Pak Fauzi Ferdiansyah. Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mantap juga. Dan ini juga nih yang kalah menarik, udah digembor-gemborkan di Balai Besar di grup kita sendiri. Ada Duta Kosmetik Aman perwakilan Kalimantan Barat. Boleh tepuk tangan dulu. Kenalin ya, yang besar-besarnya boleh disebutin namanya Kak? Halo semuanya, aku Isyal Hitomi dari SMA Immanuel Pontianak. Salam kenal. Ya, Kakak biasa dipanggil Kak Isyal ya. Oke, saya perjelas lagi. Kemudian yang kedua, Halo semuanya, perkenalkan saya Albianus Febri Tarung. Saya dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Oke, Kak biasa dipanggil apa? Albi. Albi. Kak Albi. Di sini sudah kita datang Kak Albi. Dan yang ketiga, dan tidak lupa juga, silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Evelia, saya berasal dari Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak. Sip. Nah, sekalian saya perjelas lagi namanya Kak Evelyn, oke ya. Di sini ada Kak Isyal, Kak Albi, Kak Evelyn dan Kak Fauzi juga ya. Tidak jauh beda, tidak jauh beda ya. Dan saya juga memperkenalkan diri sendiri. Oke, saya dengan Steve akan melanjutkan acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan lagi kegiatan kita pada prosesi penyematan selempang Duta Kosmetik Aman, juga sertifikat Duta Kosmetik Aman tahun 2022 yang akan diserahkan langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Pak Fauzi Ferdiansyah. Kita semua boleh berdiri. Ya. Yang pertama akan diserahkan kepada Evelyn Aurelia dari Politeknik Tonggak Ekuator, yang salah satu Duta Kosmetik Aman tahun 2020 di sebelah kanan Pak, dari kanan. Ya, ini. Ya betul. Ya siap. Boleh applause, dan jangan lupa kalau mau applause open mic, biar kedengeran open mic. Dan kemudian yang kedua ada Albianus Febri Tarung dari Universitas yang paling ganteng. Oke, terima kasih banyak Kak Uli. Dan yang terakhir kepada Isyal Hitomi Cho dari SMA Kristen Immanuel. Nah. Siapa tuh Syul? Tepuk tangan, Kuring. Oh ini apa lagi? Satu lagi. Dan selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Duta Kosmetik Aman. Nah, ini lagi ya para Duta Kosmetik Aman yang mendapatkan sertifikat. Boleh. Nah, foto dulu. Kepada Kak Evelyn Aurelia dan kepada Kak Albianus Febri Tarung. 1, 2, 3. Dan yang terakhir kepada Kak Isyal Hitomi Cho. 1, 2, 3. Sip. Boleh yang dari kita semua di sini boleh tepuk tangan biar makin meriah. Yang mau ikutan silakan gabung juga diramein biar makin rame. Sekarang kita majuin lagi kursi kita ya. Oh, foto dulu. Adakan sesi foto. Boleh rekan-rekan yang ada di Zoom bisa screen 1, 2 capture juga. 1, 2, 3. Gayanya jadi Gaya Cek. 1, 2, 3. Oke. Sip, mantap. Oke. Itu ya. Ini kita nih harus tempo nih ya. Boleh dipersilakan duduk lagi. Boleh dekat lagi ya, rekan semua.
Wah. Dipanahin, Oke. Ya, di Setara edisi spesial ini tentunya kita gunakan momen kesempatan juga untuk apresiasi kepada para duta kosmetik aman yang sudah hadir bersama dengan kita. Ya, dan selanjutnya ini kok sekedar selempang udah gitu pulang? Enggak. Tentunya kita lagi ngobrol-ngobrol sedikit nih dari gimana sih keseharian mereka, gimana sih mereka kok mau gitu jadi duta kosmetik aman di tahun ini tentunya. Boleh ya kita sambil nanti kita juga open discussion juga buat rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting ini. Mumpung duta kosmetik aman juga ada dan mumpung juga Pak Fauzi juga ikut hadir bersama dengan kita ya. Nah, sekarang pengen nanya nih untuk Kak Isyel, Kak Albi, dan Kak Evelyn. Mungkin dari Kak Evelyn dulu ya. Keseharian dan aktivitas yang mungkin dijalanin sekarang ini nih aktifnya lagi ngapain sih Kak? Jadi selain seorang mahasiswa di kampus saya juga seorang yang mengikuti organisasi di kampus saya. Jadi saya mengikuti banyak eksekutif mahasiswa di kampus saya. Biasanya kami melakukan event-event, terus melakukan kayak rapat-rapat. Selain itu juga ada kegiatan bekerja sampingan yaitu menjadi seorang model make up biasanya. Model make up? Iya. Pas banget ya, model make up kosmetik aman. Pas, harusnya sih pas terakhir cocok banget ya Pak ya. Ada udah cocok banget. Ini memang potensi udah harusnya kita gali terus ya Pak ya. Kemudian Kak Albi, sehariannya gimana? Mungkin sebelum cerita tentang keseharian saya kenalin ulang lagi ya diri saya. Perkenalkan, saya Albianus Febri Tarung. Biasa dipanggil Albi. Saat ini saya semester 6 farmasi di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Sekarang ini saya sebenarnya sedang sibuk-sibuknya untuk join di penelitian dosen. Wah. Jadi kita sedang mengembangkan produk yogurt dengan rasa buah Kalimantan. Wah, rasa buah Kalimantan. Iya. Gimana tuh Kak? Jadi yogurt kita ini dikombinasikan dengan buah manggis, durian, dan juga lengkeng nantinya. Boleh bagi kita Boleh, nanti kita kirim juga. Ini salah satu buat masker. Oh, buat masker Pak. Siapa tahu Pak bisa ngembangin ya Pak. Siapa tahu bisa ngembangin bahwa bukan sekedar buat makan aja, tapi buat kosmetik juga. Ini potensi juga. Jangan lupa lagi masih ada Kak Isyel. Silakan Kak Isyel. Halo semuanya, perkenalkan lagi aku Isyel dari SMA Manula Pontianak. Sekarang sih lagi sibuk-sibuknya UAS nih Kak. UAS ya? Jadi gimana tuh Kak? Lanjut. Hari ini sih kayak MTK kan. Jadi kemarin sibuk banget belajar MTK. Terus juga selain belajar UAS, saya juga ada mempersiapkan karya tulis ilmiah saya untuk lebih ke revisi lagi sih Kak. Kemarin kan udah buat kan tentang pemanfaatan biji pepaya menjadi kopi. Oh, biji pepaya jadi kopi. Tinggal revisi lagi sih Kak. Oh gitu. Jadi udah aktif 2 orang di penelitian ya. Biji pepaya jadi kopi bahkan. Dan tadi ada buah-buahan juga kayak gitu. Dan kemudian ada yang aktif juga organisasi. Di BEM ya kayak. Perannya sebagai apa Kak BEM? Saat ini jadi Ketua BEM, boleh apresiasi dulu sebagai Ketua BEM. Bayangin. Dan yang penelitiannya udah mau selesai ya Kak? Kita masih tahap R&D sekarang. R&D ya Pak. Kita dukung juga. Dan Kak Isyel juga ada yang aktifan lain? saat ini ya baru itu lagi sih. Baru itu aja ya. Oke. Gini Pak, kita penasaran Pak. Kan kita nih udah masuk ke duta kosmetik disebarin tuh ya di medsos kan. Tapi benar mereka dengan lihat dari medsos kita kan sebenarnya sih untuk ikut acara ini. Benar nggak? Coba dari Kak Isyel, kenapa bisa ikut duta kosmetik aman yang kita adakan? Padahal kita niat, ya kita itu. Tapi kenapa kok bisa ikut gitu? Ya pertama tuh belum tahu nih Kak tentang duta kosmetik. Nah, itu tuh ditawarkan oleh guru saya di grup itu kan, lalu ada di chat juga secara pribadi. Jadi saya mencari tahu lah tentang duta kosmetik BPOM ini, dan saya merasa jika mengikuti kegiatan ini akan sangat bermanfaat Kak. Akan banget bermanfaat, itu kuncinya juga akan sangat bermanfaat. Kak Albi, dari mana ikutan di sini? Kalau saya pribadi sebenarnya tahu kegiatan duta kosmetik ini dari dosen pembimbing akademik saya. Jadi saya juga berterima kasih ke Ibu Dr. Ismindar selaku Wadik 3 Fakultas Kedokteran juga. Beliau ini sangat mendukung sekali mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kegiatan, di perlombaan gitu. Jadi dia rajin banget nih share-sharein Bang.
info kegiatan, info lomba, baik esai, KTI, sampai duta kosmetik. Awalnya juga saya nggak tahu gitu, tapi saya pikir, wah saya rasa kegiatan ini bakal berguna banget nih untuk karir saya sebagai seorang farmasis nih ke depannya. Mantap ya Pak. Ini juga potensi juga nih Pak ya, makin banyak potensi juga, apalagi dukungan dari institusi pendidikannya sendiri gitu. Kak Evelyn, dapat dari mana ini tentang kosmetik? Oke, baik. Jadi tuh informasi duta kosmetik itu didapatkannya dari dosen sendiri, yaitu wakil Kudir Kemahasiswaan Proyek Aplikator. Nah, dia itu juga sering sharing perlombaan kayak esai, karya ilmiah atau apa. Nah, salah satunya itu ya duta kosmetik. Nah, akhirnya didorong oleh dia karena dia melihat potensi, akhirnya saya mendaftar. Nah, lagi-lagi ya dukungan dari institusi pendidikan gitu ya, dan teman-teman dari mungkin direktorat juga segala macam. Gitu ya. Thank you, udah share. Nah, Pak, Bapak sendiri ikut duta kosmetik dari mana, Pak? Dari Pak. Tapi saya itu tahun 80. Seru banget. Tapi lihat dari potensi-potensi rekan-rekan duta kosmetik nih Pak, sebenarnya penting nggak sih sebenarnya buat remaja itu memang menjadi seorang duta kosmetik aman? Iya, ini saya ucapkan terima kasih ya sebelumnya ya telah partisipasi aktif gitu ya dalam program kita untuk menjadi duta kosmetik. Gitu. Artinya ketika kita melakukan program ini memang pertama memberikan knowledge. Kalau yang bersangkutan pasti kan mendapatkan knowledge, skill gitu ya, apa-apa yang terkait dengan kosmetik, baik masalah penggunaan gitu ya, atau misalnya pemilihan kosmetik, ataupun nanti mungkin kita kasih juga ya insight-nya dapur kita ini pengujian kosmetik apa parameternya, zat yang tidak apa yang berbahaya seperti apa gitu ya. Nah itu knowledge yang sangat luar biasa bagi bersangkutan pastinya gitu ya. Nah, kemudian juga karena kosmetik ini adalah sebuah komoditi yang memang kita gunakan sehari-hari, bisa jadi mungkin nggak 24 jam ya kita pakai ya. Mulai dari bangun tidur, kalau kosmetik kan bukan hanya dekorasi ya, bukan hanya lipstick, blush on gitu ya, tapi dari bangun tidur kita udah mandi, udah pakai sabun, sampo itu sudah kategori kosmetik gitu ya. Terus sampai siang mungkin kita masih pakai entah untuk lembab atau lain sebagainya gitu ya. Nanti sampai mau tidur kita masih menggunakan, ketika tidur pun kita menggunakan itu gitu ya. Nah, jangan sampai kan niatan kita untuk bisa memelihara, menjaga, merawat gitu ya kulit kita secara baik, tapi kalau misalnya pemilihannya, penggunaannya salah atau nanti mengandung bahaya malah jadi sesuatu yang merugikan kan gitu. Nah ini tentunya juga apa namanya ya menjadi contoh nih, bakal jadi contoh nih ya, namanya juga duta ya. Betul. Duta selalu beri knowledge, mereka mengetahui, pastinya menjadi contoh bagi yang lain. Nah ini juga karena ini apa namanya generasinya atau segmennya di generasi muda, pastinya juga anak-anak muda sekarang dengan kemajuan teknologi gitu ya, mendapatkan barang dengan mudah, bisa online gitu ya, nggak harus misalnya belanja langsung. Nah itu juga menjadi sebuah apa namanya nilai strategis gitu, nilai strategis bagi generasi muda yang lain untuk bisa berkomunikasi, bisa diskusi gitu ya dengan duta-duta kita ini. Jadi memang tujuan kita pengawasan kosmetik ini khususnya yang berbagai macam, dan memang masih banyak modus pelaku usaha yang mungkin nakal gitu ya, bisa kita hindari bersama gitu. Ya, apalagi dengan mereka yang sebenarnya juga orangnya kritis ya Pak, soal beginian, apalagi juga dengan media sosial yang semakin marak. Kalau Bapak lihat sendiri Pak, udah digambarin sama mereka nih keseharian mereka, apa nih kesan Bapak dengan mereka ini Pak? Ya justru ini sangat luar biasa ya. Jadi mereka juga kan sebenarnya ini ada yang mahasiswa, ada yang masih sekolah gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat juga kan mereka agent of change, agen-agen perubahan. Artinya apa? Suara-suara mereka ini didengar, gitu ya. Sikap mereka ini dilihat, gitu, dan ditiru oleh masyarakat. Makanya nilainya sangat strategis. Ketika mereka nanti ada yang ini makeup artist apa sih? Makeup artist. Saya belum gratis. Model makeup. Nah itu juga kan bagaimana kita nanti menggunakan memang kosmetik yang aman, yang legal, gitu ya, sesuai dengan jenis kulitnya dan sebagainya. Itu juga pasti ada sebuah nilai strategis di situ. Jadi orang-orang tahu ini kalau nanti pakai kosmetik dari Maybelline itu jaminannya pokoknya aman gitu ya. Selain nanti bagus juga hasilnya gitu ya.
juga pasti kita mendapatkan kualitas dekorasi yang baik gitu ya, kulit kita juga terjaga gitu ya. Nah seperti itu, jadi ini sebuah kesan yang sangat luar biasa ketika mereka ini bisa menyerap gitu ya apa-apa yang kita berikan, ilmu-ilmu yang kita berikan, jadi ada biotek gitu, ada apa lagi kemarin ya, seleksi juga yang panjang gitu ya. Artinya kita juga memilih bagaimana mereka ini orang-orang yang bisa menjadi role model gitu. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan tapi juga menjadi role model gitu. Nah itu juga kan sebuah tugas atau amanah yang dibebankan di pundak gitu ya. Tidak hanya nanti dapat selempang saja gitu ya, tapi juga nanti pastinya kedepannya akan terus eksis loh gitu di media sosial. Ini kan generasi muda juga dekat kan dengan media sosial. Nah itu juga sebuah nilai strategis yang lain. Ada nilai strategis tentunya, terus apalagi mereka juga banyak bakatnya tentunya. Ya, apalagi tadi boleh share Kak, udah berapa lama jadi model? Untuk jadi model makeup tuh baru genap setahun. Baru genap setahun, dan pasti berkembang terus ya. Ada keinginan mau jadi model makeup? Ada? Atau mungkin yang ada di daring-daring ini mau jadi model makeup selain buat mengawas, jangan ini ya, jangan merasa aduh atau mau jadi model? Mau jadi model? Ada makeup. Kayak gitu, mumpung ada. Kita feel free tentunya ya, feel free untuk bersama-sama dengan interaksi bareng-bareng dengan Duta Kosmetik Aman di sini. Nah, lanjut nih, sebenarnya sih pengen tahu setelah udah dapat selempang, udah dapat sertifikat, tentunya ke depan mau ngapain sih rencananya kepada ketiga ini? Boleh kita sambil tanya ya ke Kak Evelyn, apa rencananya ke depan setelah sudah jadi Duta Kosmetik Aman perwakilan Kalimantan Barat? Oke, tentunya mendapatkan suatu gelar Duta Kosmetik ini memberikan suatu ini ya kayak tantangan juga bagi kita, gimana sih cara kita bisa menginfluence sama mengedukasi orang lain agar paham bahwa kosmetik yang baik itu bagaimana. Nah, rencananya dengan menjadi seorang Duta Kosmetik, nantinya saya ingin memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar saya khususnya, ataupun nanti ke masyarakat luas bahwa kosmetik yang aman itu yang ini loh, begitu. Oke, dan jangan lupa ya, selain yang ini dan dulu yang ini ya, cek klik ya, cek kemasan label izinnya dan kadaluarsa. Nah, kalau Kak Albi, apa rencana kegiatannya nanti? Terpilih sebagai Duta Kosmetik Aman ini memberikan tanggung jawab baru ya kepada saya Bang di tahun 2022 ini. Tentunya rencana saya dalam waktu dekat, selain melakukan kampanye informasi dan edukasi melalui media sosial, saya juga akan bekerja sama dengan organisasi internal di Fakultas Kedokteran untuk memberikan kampanye informasi dan edukasi kepada mahasiswa baru tahun 2022 nanti di masa awal prospek mereka. Nanti mungkin ya kita bisa ajak Bu Mary atau Pak Nay juga sekaligus untuk mengisi nanti mengisi materi bagi adik-adik mahasiswa baru. Oke, pas jadi di ospek tapi bermanfaat ya, prospek ya, di ospek tapi prospek, mantap sekali. Nah, Kak Aisyah, rencana ke depan kegiatannya apa nih? Kalau saya sih sebagai Duta Kosmetik pastinya kan sekarang udah teknologi udah canggih banget kan, jadi pastinya kita semua punya media sosial. Nah kita itu harus memanfaatkan media sosial itu dengan hal yang positif. Jadi seperti memberikan edukasi itu harus kreatif juga nih Kak, biar nggak bosan gitu kan, biar orang nggak skip. Nah misalnya bisa kayak melalui video kayak video knowledge gitu, atau enggak bikin poster di story. Nah, dan juga kalau untuk misalnya selain media sosial itu, kalau di sekolah saya itu ada seperti kelas meeting gitu kan Kak, tiap tahun. Nah mungkin di situ saya juga bisa mengajak teman-teman nih betapa bahayanya memakai kosmetik yang salah. Nah, jadi kasih tahu juga kan kosmetik yang aman itu seperti apa, karena kan cukup bahaya kan kalau misalnya kita salah pakai kosmetik gitu. Ini tandanya kita nggak salah pilih. Iya, sudah punya visi ke depan, gitu kan? Faktanya luar biasa. Mereka nanti akan dekat dengan kita seharian. Jadi sebenarnya nanti mungkin masih ada juga kan tahap berikutnya, masih kita ada training advance-nya lagi setelah ini, gitu ya, dan sebagainya. Modal sudah ada ya, kan? Nanti akan memperkuatkan visi mereka. Lalu kalau Bapak sendiri kira-kira mungkin sambil share-share juga sih, apa sih kiatnya pakai enaknya buat edukasi yang pas gitu ya, yang enak buat mereka nih kira-kira? Iya, sebenarnya kan kalau kunci dari edukasi itu adalah bahasa, komunikasi. Gitu. Nah, bahasa juga bukan berarti kita nanti harus ketemu
ketemu gitu ya. Kalau ketemu pasti ya gitu Betul, ya, betul. dengan bahasa yang sama pasti akan lebih masuk gitu ya. Cuman zaman sekarang kan kita juga sudah ada berbagai platform media gitu ya yang bisa digunakan gitu ya, walaupun nanti tidak tatap muka secara langsung, tapi kita misalnya dengan membuat konten gitu ya, atau misalnya membuat infografis gitu yang terkait dengan hal kosmetik. Nah, itu juga menjadi komunikasi yang efektif gitu. Nah, itu adalah kunci ketika nanti kita memang komunikasi. Nah, nanti yang menerima juga pasti akan, oh iya, saya mau lihat TikTok, saya mau lihat infografis, saya mau lihat video apa gitu ya, saya mau lihat hanya caption saja, tapi captionnya dan mungkin dengan bahasa yang memang masuk dengan mereka itu walaupun singkat padat gitu ya, nah itu jadi sebuah senjata edukasi yang sangat luar biasa. Ya, pemanfaatan medsos juga dan ya tadi kiat-kiat yang kreasinya memang yang ditamakan. Nah, ini ada aktivitas kampusnya gitu. Nah, itu apalagi Pak integrasikan aktivitas sekolah, aktivitas seharian gitu. Dan itu juga secara tidak langsung ya kita pasti mengedukasi. Mereka kemampuan risetnya juga oke nih kan, bahkan ada yang mau sampai penelitian juga, berarti kan ada bisa evidence juga enak gitu. Itu harus diulang terus kalau penelitian misalnya punya kapabilitas untuk meneliti gitu ya. Artinya masih banyak sebenarnya versi di Kalimantan Barat ini yang belum terangkat gitu. Dan nanti kita juga bisa support di belakangnya gitu ya. Kita punya laboratorium, kita punya pengetahuan tentang regulasi gitu ya, tentang teknologi pengolahan, produksi kosmetik ya. Nah, itu juga pastinya kita bisa terus kolaborasi. Collab ya. Collab ya, bahasanya collab ya. Bukan collab. Itu collab. Nah, untuk rekan-rekan kita buka sesi diskusi. Silakan mau memberikan tanggapan atau memberikan wah kagumnya sama kakak ini. Boleh aja. Apalagi saya melihat di sini ada banyak partisipan. Boleh rekan-rekan semua ingin menyampaikan tanggapan atau mau nanya singkat atau mau ngobrol, silakan boleh open mic, kita undang. Di sini ada, wah ini ada ya, boleh itu siapa tuh? Pak Budiarjo. Boleh. Aduh, itu kayak sedikit. Iya. Ada yang ingin bertanya, boleh via chat atau open mic langsung. Ya. Nah, itu di sini. Karena 719 orang jadi bingung. Karena 719 orang ini repot ya. Setara emang luar biasa ya. Setelah perubahan tiap area. Ya, aduh masih malu-malu untuk angkat tangan ya. Oke, Kak Uli nih kebetulan nih kayak apa yang mau disampaikan mungkin Kak Uli. Halo? Ya, pas Kak Uli. Silakan Kak Uli. Ini tadi buat ya ini saya manggilnya mau manggil Kakak Fauzi jadi nggak enak, sumpah beneran. Iya, itu buat teman-teman yang baru. Selamat ya buat yang bertiga jadi duta kosmetiknya Balai Besar POM di Pontianak. Kedepannya masih harus berjuang lagi karena ada di ajang nasional. Sepertinya bukan begitu ya, Steve ya? Mereka akan diadu lagi nanti di nasional ya. Iya. Oke. Untuk visi misinya tadi masing-masing personil sama background kegiatan sehari-harinya sih saya appreciate banget ya, keren banget. Anak muda sekarang tuh nggak ada yang nganggur ya gitu ya, sibuk banget gitu semua, beda banget kayak zaman saya kuliah beberapa tahun yang lalu. Sukses aja buat teman-teman yang bertiga, semoga bisa lanjut sampai nasional. Terus dengan kesibukan teman-teman sekarang, jangan lupa kesehatannya dijaga ya, meskipun udah bukan pandemi lagi, tapi pola hidup sehatnya tetap dijaga. Terus itu mbaknya tadi yang model make up, kok bisa sih mbak? Gimana caranya? Kenal dari teman atau ada seleksinya dulu? Oke. Kalau pengen juga. Oh, udah lewat Steve, kalau aku mas Steve udah expire. Jangan salah. Bukan produk kan kakak ada orang yang mungkin jadi model. Silakan Kak. Kalau orang nggak ada expired. Iya nggak ada expired Pak. Itu dia benar. Oke, mungkin untuk jadi seorang model makeup itu biasanya tuh ada tawaran dari MUMA di Pontianak. Biasanya kita dikontak untuk jadi seorang model di makeup kelasnya atau jadi modelnya makeup atau jadi photoshoot makeup gitu. Oh memang ada tawaran ya. Mungkin Kak Isyel pernah juga model makeup? Belum sih. Belum pernah. Tapi saya pengen juga. Pengen juga. Kolaborasi sinergi juga. Nah, kami Belum juga nih. belum juga. Kita bisa kolaborasi di bertiga. Boleh bertiga. Maksudnya baru ini. Sip.
Atau yang rekan-rekan yang ada di Zoom meeting juga boleh ikutan. Mau jadi model silahkan gitu. Atau mau belajar-belajar juga, apalagi kayak gitu. Thank you Kali. Sip. Mungkin ada lagi yang ingin nyamain juga apresiasinya, mungkin ada yang diskusinya, silakan. Tadi 715, makin nambah 25, 25 ya, sip. Dari 25 yang hadir boleh juga untuk share-share juga di sini atau mau ngasih apresiasi silahkan atau ngasih semangat juga kayak Kauli boleh banget gitu ya. Karena memang jadi duta kosmetik itu ya gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Ya karena dengan tentunya harus aktif juga dan mengkampanyekan produk yang sehari-hari, betul ya Pak ya, produk sehari-hari yang ya tadi dari bangun tidur lagi kayak gitu. Jadi itu yang penting juga kalau kita gunakan produk yang aman. Yuk silakan, ada rekan-rekan lain yang ingin nyampaikan pertanyaan atau mungkin diskusi lainnya? Mungkin Kak Fitri, boleh Kak Fitri? Kalau Kak Fitri, kue suara aja nggak apa-apa. Ambil suara aja. Memang ikutin Duta Kosmetik Aman, dapatnya memang dari situ aja atau dari medsos? Kalau saya pribadi memang murni dari dosen saya. Dosen, memang kasih seperti itu. Iya, saya malah baru tahu ada posternya di Instagram Balai Besar Kemungkinan pas sudah diterusin di grup. Terus kita sosialisasikan lagi ya. Ini termasuk area peningkatan kualitas pelayanan publik juga ya Pak ya, media sosial kita. Sekalian itu, ini juga namanya setara. Saya juga mau ngingatin untuk para narasumber dan para yang peserta yang hadir, jangan lupa untuk follow IG kita nih. bbpon.ponti di Instagram kita, dan nggak cuma IG, tentunya ada TikTok juga di situ, ada bbpon.ponti juga. Kemudian ada Facebook, bbpon Pontianak. Nah, masih main Twitter nggak? Saya enggak. Saya juga terpaksa iya. Saya juga terpaksa iya, karena memang seluruh media harus di sosialisasikan ya Pak ya, di @bpom.pontianak itu Twitter kita kayak gitu, dan subsite-nya ada di pontianak.com.go.id. Oh, masih ada nih Rizka. Nah, pertanyaannya untuk Mas Albi ya. Mas Albi kan cowok nih, mau jadi kenapa Mas mau jadi duta kosmetik? Iya, saya juga Herman. Iya, tapi kita ditanyakan langsung. Gimana Kak? Kenapa Mas? Sebenarnya kita semua tahu ya, kalau misalnya produk-produk kosmetik, produk-produk kimia itu bukan cuma perempuan yang pakai, laki-laki juga pakai. Memang ada beberapa produk yang memang dirancang untuk laki-laki. Malahan bagi kaum laki-laki, kadang pengetahuan tentang kosmetik ini jauh lebih kurang daripada kaum perempuan. Nah ini yang ingin saya tekankan nanti selama saya menjabat ini gitu. Saya juga ingin mengedukasi kaum saya, kaum Adam. Agar agar lebih menaruh perhatian lebih ya pada kosmetik, pada pemilihan serum dan sebagainya gitu. Karena kulit kita juga perlu dirawat dong. Iya, betul. Dan demikian ya Kariska ya, bahwa kaum Adam juga ikutan gitu. Ini pengalaman kalau saya ketemu dengan masyarakat di ini gitu ya, di daerah, di kabupaten gitu ya. Kalau saya tanya, bapak-bapaknya pakai kosmetik? Enggak, gitu. Berarti saya bilang nggak pernah mandi dong Pak. Iya. Tapi ada juga yang dia, Pak pernah sampoan? Pernah gitu. Pakai apa samponya? Pakai sabun. Sabun yang itu dia pakai. Gini lagi Pak. Wanginya wangi nuko. Waduh. Iya benar sih memang. Ada kejadian begini masyarakat ya. Memang masih banyak yang sistem yang ngelihatnya bahwa kosmetik itu lebih ke feminisme ya Pak ya, benar gitu ya. Apa memang rata-rata budaya kayak gitu Pak? Itulah mungkin kurang pahaman saja gitu ya. Pokoknya kalau nanti sebuah kosmetik langsung gambarnya lipstick gitu ya, blush on gitu ya. Nah, padahal kan kalau regulasi kita atau nanti aturan yang secara nasional bahkan secara internasional juga sebenarnya bukan hanya itu kan. Kita menggunakan parfum saja kan, nah, itu kan sebenarnya kosmetik, cuman ya orang nggak tahu ternyata ini tuh kosmetik ya. Iya. Tuh. Atau misalnya kita pakai apa gitu? Apa namanya? Sediaan cukur ini gitu, untuk shaving apa laki-laki gitu ya. Terus sediaan cukur
jenggot, kumis gitu ya. Nah, itu juga masuk kosmetik kan. Cuman mereka nggak tahu, oh itu kosmetik. Tapi cuma ya buat itu buat kosmetik kan, bukan. Iya. Yang paling awal. Kalau udah cukuran, jadi Setelah kita menentukan jurnal, Betul. Jadi kita harus sehari-hari, tapi kiranya itu bukan kosmetik. yang Itu mungkin jadi edukasi buat rekan-rekan semua ya, teman-teman. Kalau pasta gigi masuk kosmetik juga, Pak? Iya. Nah, pasta gigi itu termasuk. wash, ya kan? Wash. Gitu. Orang nggak tahu, oh ternyata itu kosmetik. Gitu. Nah, Taunya paling buat bersih-bersihin aja, mungkin sama kayak deterjen baju kali ya. nah, iya. Dikira buat Nah, padahal kalau digunakan di gigi, gitu ya, atau mouthwash gitu ya, atau pasta gigi ya itu termasuk kosmetik. Itu kan hal yang memang belum diketahui. Gitu. benar kayak gitu ya cara masuknya. Oke, balik lagi kepada penonton yang sudah ada di depan laptop masing-masing. Ya. Kalau tadi penonton yang beriman. Penonton yang beriman dan MC yang beriman. Di sini ada beriman ya. Gitu juga. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Mumpung hadir di sini narasumber-narasumber yang wow banget nih. Kapan lagi kita ngundang-ngundang yang dari luar seperti ini gitu. Oke, ada yang mungkin ngasih motivasi untuk kiat-kiat lain. Silakan. Boleh dong bisa itu ada kelebihannya bisa kayak dalam bahasa Inggris. Oh, ini ada permintaan lagi dari Kak Nai. Kak Nai. Boleh, kasih kebolehan. Karena memang ini nilai plusnya dari salah satu duta kosmetik aman kita, yaitu Kak Isyel yang bisa melakukan kampanye. Sedikit kampanye aja kali ya, Gaya. Mungkin bagaimana untuk mensosialisasikan dalam bahasa Inggris. Silakan Kak, kita kasih. Mengenai kosmetiknya. Ya. Okay. Hello everyone. Don't forget to check your cosmetic, the checklist on the website or download in the App Store or the Play Store and Bepom Mobile. Thank you. Nah, very nice. So clear, okay? Thanks. Ya, itu dia. Memang selain checklist tadi, cek kemasan, label di sini ada luarsa. Ada Bepom Mobile juga ya memang Pak. Nanti ini juga harus digaungkan juga nih Bepom Mobile ya. Ini bermanfaat kayak gitu. Yang lainnya barangkali ada bahasa yang dikuasai lagi. Oh ya, bahasa ini bahasa daerah ya, sudah tahu. Mungkin bahasa daerah bisa. Kalau saya bahasa daerah mengertinya bahasa Melayu Skadal dan Skadal sama bahasa Flores. Boleh. Boleh. Bahasa Melayu Skadal kali ya. Boleh. Oh ini Dek, inang lupa bah. Cek kosmetik kita di cek Bepom. Sip. Oke. Sedikit ya. Ini ada satu pertanyaan. Saya maju aja ya. Kelihatan soalnya. Iya. Oke. Mau tanya dong Kak. Sekarang kan tren skill produk. Iya. Sekarang kan trending skill produk kosmetik di medsos. Dan tren itu biasanya sangat luar biasa dan bikin kita tergoda. Jadi apa sih yang mungkin bisa disarankan nih, apalagi para duta kosmetik aman supaya mereka juga jadi orang yang smart buyer gitu ya. Jadi smart untuk memilih produk itu harus smart. Boleh diulang lagi? Tulisannya kayak gitu. Kalau lagi nge-trend nih produk skill kosmetik, mungkin apa kiatnya kalian untuk bisa memberikan edukasi yang pas supaya mereka nggak ya jadi smart buyer atau yang smart lah ya. Mungkin kalian boleh buat. Oke, seperti kita tahu kalau di TikTok itu biasanya tuh pasti banyak banget yang skill tentang kosmetik atau kayak serum sih biasanya kebanyakan. Nah biasanya tuh efek dari influencer itu memberikan efek sangat besar untuk orang tergoda untuk membeli. Nah biasanya influencer itu menggunakan kata-kata hiperbola banget. Nah sebelum kita membeli produk itu ada baiknya kita tuh cek dulu nih produk ini nih bener nggak sih yang diklaim. Kita bisa juga lihat di ingredients-nya. Terus untuk memastikan lagi saat kita mau beli, kita itu harus cek ke tokonya apakah dia ada mencantumkan nomor izin Bepomnya. Nah biasanya kalau di beberapa e-commerce itu masih ada beberapa produk yang belum mencantumkan nomor izin itu. Nah itu sih yang harus dicek supaya kosmetik yang kita pilih itu benar-benar asli dan sudah diverifikasi oleh Bepom. Mantap, thank you Kak Evelyn. Mungkin dari Kak Abi ada tambahan lagi. Tentunya saya sepakat ya dengan Kak Evelyn dari awal menjelaskan tentang produk-produk yang di-spill di media sosial. Nah, satu lagi pesan saya khusus para pembeli di rumah, kalau misalnya kosmetik yang dicek di e-commerce itu ternyata harganya terlalu tidak masuk akal. Nah, ini perlu kita waspada juga gitu. Sekalipun dia mengklaim
sudah ada nomor izin edar. Tapi kita patut curiga kalau ini ternyata adalah oplosan gitu. Nah, itu sih. Bukan dangdut doang ya, tapi Iya, bukan hanya dangdut, tapi kosmetik juga oplosan. Kalau kayak Syal, apa sebenarnya yang mungkin bisa buat kita juga jadi smart untuk beli kosmetik yang bukan sekedar skill aja gitu? Nah, kalau misalnya saya itu ingin menambahkan punya Kak Aldi untuk ceknya paling lebih praktis itu pakai aplikasi aja kan, tinggal pakai kamera langsung keluar, tidak ada izin atau belum. Nah, kalau misalnya untuk skincare itu saya ada tips, yaitu biasa saya nonton video di YouTube dulu Kak, mengenai ingredientsnya, terus kan biasa ada orang review tuh, saya baca komen-komennya. Nah, tapi kan juga skincare ini kan sebenarnya cocok-cocokan ya. Jadi yang penting itu kita harus udah yakin, terus harganya juga ya masih masuk akal gitu, nggak kayak yang tadi Kak Albi bilang kan. Nah, dan juga yang pastinya harus udah lihat si izin edarnya dan juga ingredientsnya ada yang kita alergi atau misalnya ada yang kita nggak cocok apa itu dihindari aja. Oke, tapi kayak gitu ya. Mungkin ada gimana Pak kira-kira kalau memang kita juga ngatasin ini gitu, kalau ada kasus-kasus spill produk dan kita jadi smart itu untuk memilih produk yang benar itu kayak gimana Pak? Nah, kalau dari kita sih kan pengawasan secara apa namanya ya di hulu dan hilir gitu ya. Pastinya juga kalau kita sih agak lebih ke birokratis ya pengawasannya gitu ya, dari pengawasan di sarana produksinya, sarana distribusi, iklannya gitu kan, dan juga labelnya gitu ya. Nah segala macam plus nanti juga edukasi yang dilakukan oleh teman-teman di Infocom gitu ya. Nah itu kan metode-metode yang baku gitu ya, yang formal yang kita lakukan gitu ya. Nah tapi kan kita juga perlu ibaratnya memperluas jangkauan kita gitu. Kita punya keterbatasan nih kalau POM ini kalau di provinsi kalau kami cuma ada Pontianak gitu. Kita nggak ada Kadal, kita nggak ada di Kepulauan gitu ya. Kita nggak ada di Sambas sana, kita nggak ada di apa gitu ya. Nah, makanya untuk bisa menggaungkan, memperkuat apa namanya informasi ini gitu ya, edukasi ini, nah, ada teman-teman kita inilah gitu yang akan membantu juga gitu ya untuk bisa menginformasikan, mengedukasi gitu ya masyarakat yang lebih luas. Jadi melakukan hal-hal yang di luar lingkaran kita, di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi kita mungkin sudah disibukkan nih dengan hal-hal yang kerjaan yang rutin gitu ya. Nah, tapi ada sisi lain yang sebenarnya penting yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita ini gitu ya. Nah, ada knowledge, nah knowledge kan ilmu gitu ya yang nggak akan hilang gitu ya. Kapan saja bisa di-share dan insya Allah juga itu akan bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain gitu ya. Ibaratnya kalau kita ya nggak ada ruginya lah gitu ya, gitu. Kalau misalnya kita berbagi ilmu itu justru kita semakin kaya, kita semakin dapat manfaatnya juga gitu, kebaikannya juga kita juga gitu ya. Jadi ini ya collab yang sangat luar biasa lah gitu ya, strategi kita untuk bisa menjangkau masyarakat yang jauh baik langsung ataupun nanti di dunia maya. Kayak gitu ya kurang lebih, karena banyak knowledge juga yang dilakukan. Tapi benar nggak sih Pak, kalau kita milih produk ini kan kita juga ada yang bisa melihat review. Apakah review itu bisa dipercaya kalau kita membeli produk berdasarkan review? Ya, review itu tentunya juga kita harus bandingkan dengan apa namanya ya referensi-referensi yang resmi ya gitu. Kadang-kadang ya review tapi yang mereviewnya tidak memiliki kompetensi yang cukup misalnya gitu, atau referensinya dia mengambil sesuatu hal yang tidak pas gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya reviewnya kepentingannya lebih besar pada marketingnya gitu ya daripada yang reviewnya, nah itu kan juga tidak tepat gitu ya. Nanti reviewnya pokoknya ini bisa memutihkan kulit. Nah, kan kata-kata memutihkan aja kan bersalah. Kita nggak pernah mengeluarkan kosmetik yang namanya pemutih, ya kan? Adanya pencerah kulit. Apalagi dalam waktu cepat. Gitu. Nah, itu kan kepentingan review di kepentingan marketing daripada sesungguhnya. Gitu. Nah, itu kan juga patut dicermati gitu ya. Reviewernya siapa dulu gitu ya. Referensinya dia ngambil. Nah, itu kayak gitu ya berarti ya rekan-rekan ya, untuk review juga harus hati-hati masuk dan tujuan. Tadi saya udah ada chat tadi, emang udah ada chat ya kayak? Oke, boleh dibuka lagi dari
Pak Bagas ya, Pak Bagas. Oh, ada Kak Sandra dulu. Boleh nggak sih? Boleh tolong jelaskan nggak sih duta kosmetik itu apa aja tugasnya untuk di lingkungan sekitar? Tugasnya apa aja? Boleh rencana tugasnya kayak gimana? Rencana kalau jadi duta kosmetik? Di lingkungan sekitar ya. Ya. Nah, kalau di lingkungan sekitar tuh karena saya seorang mahasiswa, pastinya saya akan fokus di lingkungan kampus dulu nih. Nah, gimana caranya? Tentunya juga bisa lupa dengan mengedukasi, melakukan seperti seminar ataupun apa yang isinya itu tentang mengedukasi tentang kosmetik yang aman itu gimana. Nah, untuk sisi lain, selain seorang mahasiswa kan kita juga saat ini sangat dekat dengan teknologi, sosial media, Instagram, TikTok maupun sosial media lainnya. Nah, di lingkungan teknologi kita juga bisa melakukan edukasi di lingkungan itu. Seperti itu sih. Mungkin ada Alfi. Kalau saya sih seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, saya tentu akan melakukan edukasi dulu kepada teman-teman mahasiswa baru tahun 2022 setelah kedokteran nanti. Kemudian sebagai anak yang tak lepas dari keluarga ya, ya tentunya kita juga mengedukasi orang rumah ya, karena kadang mama-mama kita, mama papa nih suka main cekot-cekot aja nih di e-commerce tanpa lihat dulu gitu, tanpa periksa dulu. Cuma dengar karena multivitamin, kaya akan zat besi dan sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya produk palsu dan itu bahaya sekali kan tentunya. Gitu. Terima kasih Kak Michelle. Nah, kalau saya juga tadi sedikit ya, kalau misalnya pas offline itu bisa aja kita kampanye juga Kak. Nah, kalau ke lingkungan sekitar nih, misalnya teman saya memang juga ada yang suka keracunan TikTok nih Kak. Nah, jadi kita juga bisa menjadi pahlawan kosmetik itu Kak. Jadi kasih tahu, kamu ini ingredients-nya salah nih. Seharusnya kalau misalnya kayak merkuri gitu kan, udah pasti harus kita jauhin. Itu nggak baik banget sama kita kan. Nah, terus juga di sosmed juga seperti itu Kak. Kita bisa mengedukasi dengan kreativitas juga kan pastinya, dan mereka nggak bosan. Yang kreatif juga. Oke. Jadi gambarannya teman-teman semuanya bahwa di sini juga ada bagian dari proyeknya Badan POM Goes to School sama Goes to Campus dengan tujuan bahwa duta kosmetik aman ini jadi promotor kita untuk pengawasan keamanan kosmetik juga. Jadi setidaknya para duta kosmetik ini bisa melindungi diri sendiri dulu ya, melindungi diri sendiri, keluarga dan rekan-rekannya. Dan ini pun nggak sembarang jadi duta kosmetik karena mereka ini memang punya influence yang banyak buat mereka. Makanya ini pun jadi kekuatan buat Badan POM juga ya Pak ya, untuk bisa melakukan pengawasan keamanan obat dan makanan, terutama kosmetik yang aman, produk kosmetik yang aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi inilah tujuannya Badan POM juga untuk mempromosikan kampanye kosmetik aman melalui para gen milenial. Merasa milenial nggak? Iya. Soalnya saya udah lewat. Bapak juga merasa milenial masih Pak? Saya masih Masih. Saya punya generasi juga. Saya generasi awal milenial. Awal milenial. Kalau mereka kayaknya udah lewat. Udah lewat ya? Apa yang gue sakit? Setelah milenial. Beda Gen Z. Saya kayaknya udah lewat milenial. Udah lewat. Udah, kita koreksi. Ternyata Gen Z. Selanjutnya tadi oleh lanjut. Oh, terima kasih. Oke, tadi di atas ya. Maaf di kamera saya. Oke. Maaf di kamera saya terlihat 3 kali laki-laki ganteng dan 2 wanita cantik. Yes. 3 laki-laki ganteng. Oh, ini kita ya. Saya tuh merasa ya. Masih dihitung ya? Saya ngitung nih itu 3 orang laki. Iya. Dan 2 wanita cantik. Yang saya tanyakan kepada duta kosmetik, apakah duta-duta ini bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan duta kosmetik dan apa alasannya memang masing-masing duta kosmetik? Itu sama ya tadi ya? Apa yang dimaksud dengan duta kosmetik tadi ya? Oke, terima kasih Pak Bagas Biantara ya namanya. Bagas Biantara namanya. Aslinya lain. Kayak gitu. Sip. Oke, ada lagi mungkin? Sampai? Ada yang begini. Boleh lihat wajah sebenarnya katanya. Wajah Boleh buka sebenarnya. masker. Boleh. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Oh, saya nggak ya. Saya Ini semangat ya. masih. Oke, sip. Nah, kan sudah kelihatan wajahnya nih, ternyata tentu ya sangat glowing dan sangat menarik. Silakan dong, rekan-rekan semua juga yang di Zoom boleh open mic juga. Biar pada kenal semua boleh open mic. Nah, ini juga ada Budia juga udah open mic, Kak Uli juga open mic, bisa saya kenal nih dengan para duta kosmetik aman. Ada Kak Ishel, saya kenal lagi, Kak Albi, dan Kak Evelyn. Gitu ya. Boleh sambil kenalin nama, bukan nama, IG.
IG-nya aja, biar kita juga sambil ini ya. Boleh IG? Oke, untuk Instagram saya tuh ada di @evelyn_aurelia. @evelyn_aurelia. Silakan cek sekarang @evelyn_aurelia, follow. Nah, apalagi para ganteng-ganteng yang ada di sana. Iya. Gitu dia. Kalau Kak Albi, Kalau Instagram saya ada di @tarungalbi. @tarungalbi. Ya. Iya. Silakan para ladies, tunjukkan potensimu, tunjukkan juga perhatianmu kepada para duta kosmetik, terutama juga Bang Albi. Iya. Dan Kak Isyal, Kalau saya Instagramnya adalah @ichcele. @ichcele. Itu lebih ini ya, lebih diajar. Takut salah Pak, biasanya juga takut salah. Dan jangan lupa kepada Bapak kita IG-nya Pak, silakan Pak. Enggak, biar kita kenal juga Pak, sama kita. Gak salah saya. Pakai IG ini aja, pakai IG aja. Biar seru ya, kayak mantap ya. Iya, kayak gitu. Nanti khawatir banyak yang ini. Banyak yang follow ya, banyak yang follow. Banyak yang follow, nanti Betul. minta ini. Minta. Gitu. Seru ya. Ini nih sekarang. Yang penting ini teman-teman tahu semua bahwa kita punya duta kosmetik ini. Kayak gitu ya. Ini siapa? Oh, ternyata dutanya kita. Iya, dutanya kita. Kayak gitu ya. Ini Kak Evelyn, Kak Albi, Kak Aisyel, Kak Fauzi, Kak Tif ya. Semua bisa dikenal gitu secara langsung. Oke, tadi ada salah satu pesan juga nih, boleh dilihat. Nah ini buat semangat buat rekan-rekan semua ya. Selamat para duta kosmetik, semoga bisa mengedukasi teman-teman di lingkungan sekitar. Bravo, boleh. Lalu biar seperti terus. Sip. Kita tutup agenda kita. Walaupun kayaknya nggak mungkin enak ya. Sudah, biar kita juga mulai menurunkan lagi tensi kita yang mungkin udah makin lagi semangat-semangatnya sih juga ya Pak ya. Tapi waktunya udah menunjukkan waktu yang mau nutup. Tapi boleh Pak pesan untuk bisa memotivasi mereka, boleh? Kira-kira apa yang mau Bapak mungkin bisa berikan motivasi untuk mereka? Ya, bahwa duta ini adalah yang namanya duta gitu ya. Artinya kalau duta ini juga membawa nama baik gitu ya. Selain dari memang keilmuannya yang sudah paten gitu ya, sudah mantap, sudah benar gitu di jalurnya, nah itu terus dijaga. Dan nanti juga mungkin apa namanya ya, yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi gitu ya, berkembang terus, nanti juga perkembangan produk juga berubah terus gitu ya. Jadi terus diupdate juga gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan. Nanti ada bahan-bahan baru misalnya ya, bahan-bahan baru, ada yang diperbolehkan atau ada penyalahgunaan yang lain. Nah itu keep in touch lah dengan kita supaya bisa terupdate. Kemudian juga senantiasa bawa nama baik dari Badan POM, karena Badan POM ini salah satu institusi di Indonesia yang memang sangat-sangat dipercaya gitu ya. Jadi kita memang mengeluarkan izin dari obat, ya, makanan, kosmetik, profesional, semuanya itu diyakini ketika Badan POM mengatakan ini benar, itu benar. Ini salah, tidak boleh, maka masyarakat juga langsung percaya. Jadi itu juga harus dijaga terus kepercayaan. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi kita bisa kreatif dan juga profesional ya. Jadi bisa mengandalkan bahwa ada nama Badan POM, ada juga nama rekan-rekan semua di balik itu ya, misalnya dari Potek atau Kalkulator, Untan, SMA Kristen Immanuel, atau bahkan institusi lainnya. Nah, sebelum nutup, ada sebenarnya satu gerakan nih Pak. Buat para, masih ingat gerakannya? Oh ini, Duta Kosmetik itu kan punya tagline Pak saya Pak. Ada, mungkin saya yang bantu ya. Jadi Duta Kosmetik Aman 2022, cerdas, pilih kosmetik aman. Jadi kurang lebih kayak gitu, boleh ya? Kita sambil berdiri aja kali Bang, boleh berseru ya? Boleh rekan-rekan mulai ikutan gerakan kita. Ketika saya ngomong Duta Kosmetik Aman tahun 2022, cerdas, pilih kosmetik aman. Saya ulang ya. Cerdas, pilih kosmetik aman. Oke? Kita ulang ya, siap. Duta Kosmetik Aman tahun 2022, cerdas, pilih kosmetik aman. Sip, keren. Boleh ulang lagi. Oke. Saya boleh duduk lagi, boleh? Sampai juga nih di acara mulai nurunin atau mulai relaksin badan, karena kita sangat semangat sekali, tentunya sangat semangat sekali dengan kegiatan setara kita kali ini. Spesial Duta Kosmetik Aman bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentunya. Nah, kita akhiri secara langsung suara perubahan tiap area.
khusus edisi Duta Kosmetik Amat tahun 2022. Kepada Pak Fauzi kami ucapkan terima kasih banyak sudah gabung sama kita, seru-seruan diramein, ruang asik memberi ngomong di keren. Kepada Kak Evelyn Aurelia, thank you. Dan jangan lupa di IG-nya di follow Evelyn Aurelia. Evelyn Aurelia. Dan Kak Tarung Albi, apa? Boleh sebutin? Tarung Albi. Tarung Albi. Jangan lupa. Dan Kak Michelle, makasih banyak. Disebutin aja IG-nya. ICHCL. Kayak gitu ya. Dan saya kosong ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri acara setara kita di sore hari ini. Selalu sehat, stay healthy, and God bless. Oke, bye-bye. Thank you.